Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 18622010075 dari akuntansi 7 SIP 1. Di sini saya ingin memberikan review mengenai penelitian tentang seminar akuntansi, yaitu yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu yaitu kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui retur saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui retur saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Research gap-nya, auditor internal, strategi bisnis, sustainability report, dan earning management. Kemudian ada sebuah fenomenanya, yaitu penelitian tentang strategi bisnis, umumnya tentang pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak, sebagai peneliti yang dilakukan oleh Arif Tiara et al. Pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan defender dari tipologi Miles and Snow pada tahun 1978. Prospek adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Defender berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi barang atau jasa. Mereka mempertahankan pasar saat ini daripada mencari peluang pasar baru. Defender berfokus pada efisiensi dan bukan pada inovasi. Defender memiliki motivasi untuk mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan yang stabil yang cenderung memenuhi harapan investor. Sedangkan prospektor cenderung mengutamakan kepentingan dalam berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Sehingga pemenuhan ekspektasi investor menjadi lebih rendah. Dari penjelasan kedua jenis strategi bisnis, menurut Miles dan Snow pada tahun 1978, diketahui bahwa strategi bisnis defender dan prospectors memiliki arah yang sangat berbeda dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Strategi defender misalnya, jika sebuah perusahaan lebih memilih untuk melakukan strategi bisnis defender dengan mengeluarkan produk yang mengikuti pangsa pasar pesaing, dapat menguntungkan dari segi stabilitas perusahaan di mata investornya. Namun, jika perusahaan memilih untuk melakukan strategi bisnis prospektor yang berinovasi dalam menciptakan produk yang tidak sama dengan pasar bersaing, hal tersebut diperbolehkan, namun memiliki resiko tinggi jika inovasi baru tersebut mengeluarkan dan tidak diterima oleh pangsa pasar. Perusahaan harus siap menanggung resiko yang tidak diinginkan. Tetapi jika inovasi tersebut diterima di pangsa pasarnya, hal ini dapat menguntungkan bagi perusahaan dan meningkatkan kinerja ekonominya. Kemudian yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi mulai banyak dilakukan oleh para peneliti. Yang kedua, peneliti yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Yang ketiga, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk menggelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan. Yang keempat, peneliti sebelumnya telah menunjukkan bagaimana tingkat pengungkapan dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Yang kelima, semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan berkelanjutan, semakin besar tingkat transparansi perusahaan akan menunjukkan peningkatan tata kelola perusahaan. Yang poin ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Yaitu pembaruan penelitian dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel moderasi. Menurut Sulistyo 2008 ayat 6, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk menginterpretasikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk menggelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan.
Artinya, tindakan manajemen laba yang dilakukan mengandung motivasi tertentu karena tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh sering dikaitkan dengan kinerja manajemen. Kemudian poin keempat, apa research question, perumusan masalah dari penelitian ini? Yaitu pertama, apakah pengaruh kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? Yang kedua, pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi strategi. Yang ketiga, pengaruh pelaporan keberlanjutan terhadap kinerja ekonomi. Yang keempat, pengaruh manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. Yang kelima, pengaruh kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel. Yang keenam, pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel. Moderating strategi bisnis memiliki peran besar dalam merangsang manajemen untuk melakukan manajemen laba. Yang ketujuh, pengaruh sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba dengan variabel moderating. Poin kelima, apa tujuan penelitian ini? Yaitu untuk mempengaruhi kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi, untuk mempengaruhi strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi strategi, untuk mempengaruhi pelaporan keberlanjutan terhadap kinerja ekonomi, untuk mempengaruhi manajemen laba terhadap kinerja ekonomi, untuk mempengaruhi kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasi. Yang keenam, untuk mempengaruhi strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderating strategi bisnis memiliki peran besar dalam merangsang manajemen untuk melakukan manajemen laba. Untuk mempengaruhi sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi dengan manajemen laba sebagai variabel moderating. Poin ke-6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam penelitian ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage. Yang kedua, serta peran economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage. Yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yaitu stewardship theory. Dan keterkaitan grand theory, stewardship theory dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu teori akuntansi positif teori dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuatan laporan keuangan. Dan di sini ada kerangka konseptualnya. Ada quality of internal auditors, business strategy, sustainability reporting pada economic performance, lalu ada earning management atau moderating variable, dan return of asset atau control variable. Yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? H1, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H2, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. H3, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. H4, competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. H5, competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. H6, corporate advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. H7, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Sekian review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.